Halo semua, perkenalkan nama saya Hana Cahaya Maharani, nomor induk mahasiswa 20 garis miring 4590 garis miring PN garis miring 16684. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan penugasan ujian tengah semester Statistika Pertanian kelas D yang diampu oleh Bapak Irwan Indrayanto dan Ibu Oke Almas. Nah, pada soal UTS kali ini, saya ingin menjelaskan 3 poin. Yang pertama, tentang statistika aplikasinya terhadap pertanian dan variabel random. Yang kedua, tentang peluang dan aplikasinya terhadap bidang pertanian. Dan yang ketiga, tentang distribusi Poisson dan aplikasinya. Pada soal nomor pertama, aplikasi statistika di bidang pertanian. Poin A diminta untuk membuat contoh rancangan penelitian di bidang pertanian. Dan poin B diminta untuk menjelaskan tentang konsep dan contoh variabel random. Pada poin A, saya membuat rancangan penelitian yang berjudul Pengaruh Pemberian Pupuk Kandang Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Padi di Desa Banjar Asri. Nah, alasan saya menentukan judul ini karena di tempat tinggal saya di Desa Banjar Asri, sebagian besar masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani yang menanam tanaman padi. Selain itu, juga masyarakat banyak memelihara hewan ternak sehingga memiliki pupuk kandang. Oleh karena itu, saya termotivasi untuk menentukan judul pengaruh pemberian pupuk kandang terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman padi di Desa Banjar Asri. Tujuan dari penelitian ini yaitu 1. Menentukan pertumbuhan dan hasil tanaman padi sawah akibat perlakuan pemberian pupuk kandang. Yang kedua, mengetahui takaran pupuk kandang yang tepat untuk pertumbuhan padi. Nah, pada penelitian ini diberikan 3 perlakuan terhadap lahan. Yang pertama, perlakuan kontrol sebagai pembanding. Yang kedua, itu P1 dengan memberikan 5 kg pupuk kandang per 10 meter persegi lahan. Dan P2 dengan memberikan 10 kg pupuk kandang per 10 meter persegi lahan. Kemudian, data yang dikumpulkan pada rancangan penelitian ini yaitu tinggi tanaman padi dengan satuan cm, jumlah gabah per malai dengan satuan biji. Di sini, gabah yang dimaksud adalah satuan biji padi. Kemudian malai yaitu satu tangkai tanaman padi. Kemudian bobot 100 butir gabah dengan satuan gram. Bobot 100 butir gabah digunakan untuk menggambarkan kualitas gabah akibat perlakuan dari pemberian pupuk kandang yang dilakukan. Kemudian poin B diminta untuk menjelaskan tentang konsep variabel random. Nah, variabel random itu merupakan suatu fungsi bernilai real yang nilainya ditentukan oleh setiap anggota dalam ruang sampel. Berikut saya berikan suatu contoh soal. Terdapat 2 soal pilihan ganda di mana tiap soal hanya ada satu jawaban benar. Maka ruang sampel yang didapat saat kita menjawab 2 soal tersebut adalah, kita ingat bahwa ruang sampel merupakan himpunan semua hasil dari suatu eksperimen. Di sini eksperimen yang dimaksud adalah menjawab 2 soal. Ruang sampel yang didapatkan yaitu SS, SB, BS, dan BB. Dengan S adalah soal dijawab salah, dan B yaitu soal dijawab benar. Kemudian variabel random X. Dengan X, banyaknya jawaban benar yang muncul dari mengerjakan 2 soal. Untuk menentukan nilai X, kita lakukan pemetaan berikut. Dengan
apabila kita ingat, yaitu X, banyaknya soal yang dijawab benar, maka di ruang sampel SS tidak terdapat soal yang dijawab benar, sehingga X sama dengan 0. Kemudian SB terdapat satu soal dijawab benar, sehingga X sama dengan 1. Kemudian BS juga terdapat satu soal dijawab benar. Dan BB terdapat dua soal dijawab benar, sehingga X sama dengan 2. Sehingga didapatkan nilai X yaitu 0, 1, dan 2. Kemudian, variabel random itu dibagi jadi dua jenis, yaitu variabel random discrete dan variabel random continue. Variabel random discrete memiliki kemungkinan nilai yang berhingga banyaknya, atau sebanyak bilangan cacah, digunakan untuk ruang sampel discrete. Nah, variabel random discrete ini terjadi jika suatu ruang sampel mengandung titik yang berhingga banyaknya, atau suatu deretan anggota yang banyaknya sama dengan banyaknya bilangan-bilangan positif. Makanya, variabel random discrete ini cenderung memiliki nilai yang nilainya itu bulat. Nah, misalnya seperti data, banyaknya barang yang rusak, banyaknya korban bencana, banyaknya lele yang terdapat dalam suatu kolam. Kemudian, variabel random continue memiliki kemungkinan nilai yang tidak berhingga banyaknya, digunakan untuk ruang sampel continue. Nah, variabel random continue ini terjadi apabila suatu ruang sampel mengandung titik yang tak berhingga banyaknya, dan sama banyaknya dengan banyaknya titik pada sepotong garis. Makanya, variabel random continue ini identik dengan nilainya yang cenderung desimal. Nah, biasanya digunakan pada kasus yang untuk mendapatkannya itu berkaitan dengan data yang harus diukur dulu. Misalnya tinggi, terus berat tanaman, terus temperatur, jarak, dan lain-lain. Nah, pada perancangan penelitian saya tadi, terdapat variabel random continue dan variabel random discrete yang saya gunakan. Variabel random continue yang digunakan yaitu tinggi tanaman padi dan bobot 100 butir gabah. Tinggi tanaman padi dan bobot 100 butir gabah itu termasuk variabel random continue karena misalnya pada tinggi tanaman padi misalnya 28 sampai 35 cm. Nah, dari interval itu tuh bisa ada tak berhingga banyaknya titik yang bisa terdapat pada interval itu, misalnya 28,01, 28,03, bahkan sampai 35,03. Jadi nilainya itu ada tak berhingga banyaknya di antara interval 28 sampai 35. Begitu juga dengan bobot 100 butir gabah. Nah, pada variabel random discrete itu terdapat jumlah gabah per malai. Nah, kenapa jumlah gabah per malai termasuk variabel random discrete? Karena bisa aja terdapat jumlah berhingga gabah per malai. Nah, cenderung kan jumlah gabah per malai itu berarti nilainya bulat, sesuai dengan konsep variabel random discrete tadi. Soal yang kedua, peluang dan aplikasinya di bidang pertanian. Nah, di soal UTS ini disediakan sebuah kasus sebagai berikut. Seorang petani membeli 1.000 bibit kangkung dari toko pertanian A dan B. Sebanyak 600 bibit dibeli dari toko A, sedangkan 400 bibit berasal dari toko B. Setelah ditanam, diketahui bahwa sebanyak 60 bibit dari toko A tidak tumbuh, dan sebanyak 320 bibit dari toko B tumbuh dengan baik. Nah, berikut soal-soalnya. Yang pertama, kita diminta untuk membuat tabel kontingensi dari kasus di atas. Berikut tabel yang sudah saya buat. Nah, dari kasus di atas tadi kan diketahui bahwa petani tersebut membeli total 1.000 bibit, baik itu dari toko A maupun toko B. Jadi kita tulis total bibitnya 1.000. Kemudian
diketahui bahwa total bibit yang dibeli dari toko A itu sebanyak 600 bibit. Sedangkan total bibit yang dibeli dari toko B sebanyak 400 bibit. Kemudian kita masukkan pada kolom total. Selanjutnya diketahui bahwa pada toko A setelah ditanam itu terdapat 60 bibit tidak tumbuh. Nah, kita masukkan pada kategori bibit tidak tumbuh. Nah, dari keterangan ini dapat diketahui bibit yang tumbuh dengan baik dengan cara total dikurangi dengan bibit yang tidak tumbuh, yaitu 600 dikurangi 60, yaitu sebanyak 540 bibit tumbuh dengan baik di toko A. Kemudian diketahui setelah ditanam terdapat 320 bibit tumbuh dengan baik yang berasal dari toko B. Nah, berarti kita bisa mengetahui bibit yang tidak tumbuh dari toko B itu sebanyak 400 dikurangi 320 sebanyak 80 bibit tidak tumbuh yang berasal dari toko B. Nah, selanjutnya kita total bibit yang tumbuh dengan baik itu dari toko A maupun toko B, yaitu sebanyak 860. Dan selanjutnya kita total bibit yang tidak tumbuh baik itu dari toko A maupun toko B sebanyak 140. Selanjutnya, soal yang kedua, jika sebuah bibit dipilih secara acak, hitunglah peluang bibit tersebut tumbuh dengan baik. Dari tabel tersebut, kita dapat mengetahui bahwa kita ingat konsep peluang kan, konsep peluang itu kan jumlah kejadian A dibagi dengan peluang sampel. Nah, kejadian A yang dimaksud di sini adalah bibit tumbuh dengan baik. Nah, jadi kita tulis bibit tumbuh dengan baik totalnya karena dipilih secara acak, baik itu dari toko A maupun toko B, seperti total. Jadi kita tulis 860 bibit yang tumbuh dengan baik dibagi dengan 1000 ruang sampelnya. Total semua bibit yang dibeli oleh petani tersebut. Kemudian kita dapatkan peluangnya sebesar 0,86. Selanjutnya soal nomor 3. Jika sebuah bibit dari toko B diambil secara acak, hitunglah peluang bibit tersebut tidak tumbuh. Nah, konsep peluang tadi kan jumlah kejadian A dibagi dengan jumlah ruang sampel. Kejadian A di sini itu konteksnya bibit tidak tumbuh tapi yang dari toko B. Nah, berarti kita lihat kejadian A-nya itu kita tulis 80 didapatkan dari bibit yang tidak tumbuh, tapi hanya dari yang toko B. Sedangkan untuk ruang sampelnya itu, total bibit yang dibeli dari toko B, yaitu 400. Didapatkan peluang sebesar 0,2. Soal keempat, jika diketahui sebuah bibit tidak tumbuh, berapakah peluang bibit tersebut berasal dari toko A? Nah, pada pertanyaan kali ini ditanyakan untuk kejadiannya yaitu bibit tidak tumbuh, tapi hanya berasal dari toko A. Jadi, kejadiannya itu bibit yang tidak tumbuh, tapi hanya yang berasal dari toko A. Jadi 60. 60 dibagi dengan ruang sampelnya. Karena ruang sampelnya diketahui bibit tidak tumbuh, sehingga ruang sampelnya total bibit yang tidak tumbuh, baik itu dari toko A maupun toko B. Sehingga didapatkan peluangnya sebesar 0,43. Selanjutnya soal nomor 3. Aplikasi distribusi Poisson. Nah, distribusi Poisson ini digunakan untuk melihat peluang suatu kejadian acak atau random yang akan terjadi pada suatu rentang waktu atau ruang tertentu dengan nilai peluang yang sangat kecil. Distribusi Poisson juga dapat digunakan untuk jumlah kejadian pada interval tertentu, seperti jarak, luas, panjang, atau volume. Nah,
Misalnya distribusi Poisson ini digunakan untuk menghitung banyaknya motor yang lewat di suatu ruas jalan. Atau di bidang perikanan misalnya, banyaknya kapal yang singgah di dermaga. Terus, distribusi Poisson ini menggunakan variabel random discrete. Karena misalnya jumlah kendaraan yang lewat itu kan bulat sifatnya dan tak berhingga banyaknya. Kemudian, distribusi Poisson diasumsikan bahwa peluang suatu kejadian tidak bergantung pada selang waktu terjadinya dengan kejadian sebelumnya. Jadi, selang waktu kejadian sebelumnya itu nggak mempengaruhi peluang kejadian yang akan dihitung. Kemudian kejadian-kejadiannya tidak terjadi secara bersamaan, dan kejadian-kejadiannya bersifat independen satu sama lain. Jadi, kalau kita menghitung peluang suatu kejadian itu nggak dipengaruhi sama kejadian yang lain gitu. Jadi sifatnya tidak saling mempengaruhi. Kemudian dari kajian yang sudah dilakukan oleh kelompok 17, kelompok saya mengenai aplikasi distribusi Poisson, kami mengkaji tentang aplikasi distribusi Poisson terhadap risiko tingkat kecelakaan. Jadi, distribusi Poisson itu ternyata dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko kecelakaan dalam periode waktu tertentu. Variabel yang digunakan dalam pengajian ini yaitu jumlah penduduk dan jumlah kendaraan bermotor. Nah, alasan mengapa distribusi Poisson digunakan pada kajian ini. Yang pertama, karena distribusi Poisson itu merupakan model distribusi yang paling sederhana dan umum untuk menganalisis regresi data hitung dan telah banyak digunakan untuk menghitung peluang kecelakaan. Karena kan dalam menghitung kecelakaan itu kan menggunakan rentang waktu, rentang ruang, misalnya ruas jalan, jadi sesuai dengan distribusi Poisson. Dia merupakan distribusi peluang yang lebih fleksibel untuk perhitungan. Dan selanjutnya, distribusi Poisson dapat digunakan untuk mengidentifikasi titik api risiko kecelakaan dengan melihat data temporal dan spasial kecelakaan dari data yang baik itu tahun lalu melalui ruas jalan tertentu. Itu. Jadi distribusi Poisson ini dapat digunakan untuk menentukan titik api untuk menyebabkan resiko kecelakaan. Gitu. Sekian dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih semuanya.